Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang kurikulum merdeka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alda Risma, mahasiswa semester 4 dengan NIM 213010212009 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Roso Sugianto MPD dan Ibu Rifki Zakiah SPD MPD. Nah, langsung saja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di Indonesia sendiri, kita pernah mengalami pergantian kurikulum beberapa kali, yang sudah dimulai sejak tahun 1947. Nah, bulan Februari tahun 2022 lalu, Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum baru dengan nama Kurikulum Merdeka. Adanya kurikulum ini tentunya untuk mencapai pendidikan yang lebih berkualitas, begitu juga dengan tujuan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada material esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Menurut Kemendikbudristek, rencananya kurikulum Merdeka ini akan dijalankan sebagai opsi tambahan terlebih dahulu selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Nah, nantinya mulai tahun 2024 diharapkan kurikulum Merdeka sudah bisa sepenuhnya dilaksanakan secara nasional. Di tahun 2024 juga Kemendikbudristek akan mengkaji ulang mengenai implementasi kurikulum Merdeka ini berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Jadi, untuk saat ini, sekolah bisa mulai mengimplementasikan kurikulum baru ini secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah. Jika ada sekolah yang memang masih belum siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka, maka sekolah tersebut masih boleh menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat sampai sekolahnya siap. Kewenangan untuk memilih kurikulum diserahkan oleh Kemendikbudristek kepada kepala sekolah dan guru pada masing-masing sekolah. Lalu seperti apa sih kurikulum Merdeka ini? Apa bedanya ya dengan kurikulum 2013? Nah, kurikulum Merdeka membagi jenjang kelas dari kelas 1 sampai kelas 12 menjadi 6 fase, yaitu fase A hingga fase F. Menurut Pak Nadiem, inti dari kurikulum Merdeka adalah merdeka belajar, yaitu konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Jika sebelumnya di kurikulum 2013, peserta didik harus mempelajari semua mata pelajaran dan akan dijuruskan menjadi IPA atau IPS di tingkat SMA, lain halnya dengan kurikulum Merdeka. Di sini, peserta didik tidak akan lagi menjalani hal seperti itu. Di kurikulum Merdeka, peserta didik tidak akan lagi dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan menjadi minat utamanya. Peserta didik bisa dengan merdeka memilih materi yang ingin dipelajari sesuai minat masing-masing. Ini dia yang dimaksud dengan konsep merdeka belajar. Selain itu, kurikulum ini juga mengutamakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Artinya, peserta didik akan mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui proyek atau studi kasus, sehingga pemahaman konsep bisa lebih terlaksana. Nama proyek ini adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Proyek ini sifatnya lintas mata pelajaran. Melalui proyek ini, siswa diminta untuk melakukan observasi masalah dari konteks lokal dan memberikan solusi nyata terhadap masalah tersebut. Dengan adanya proyek ini, fokus belajar peserta didik tidak lagi hanya semata-mata untuk mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian. Dengan fokus seperti ini, kegiatan belajar mengajar tentu akan terasa jauh lebih seru dan menyenangkan daripada hanya fokus mengerjakan latihan soal saja.
Kemendikbudristek menyatakan beberapa perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka diantaranya adalah yang pertama, perubahan kurikulum di jenjang SD, yaitu mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS digabungkan menjadi IPAS. Nah, mata pelajaran seni sebagai mapel keterampilan. Lalu, pada perubahan kurikulum di jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib, lalu mata pelajaran prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni yaitu seni musik, seni tari, seni rupa, dan juga seni teater. Lalu perubahan kurikulum di jenjang SMA. Nah, tidak ada penjurusan di jenjang SMA. Peserta didik akan memilih mata pelajaran kelompok pilihan di kelas 11 dan 12 sesuai minat dan bakatnya dengan panduan guru bimbingan konseling. Nah, peserta didik boleh mengganti pilihan mata pelajaran di kelas 12 namun tidak disarankan. Karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan siswa atau kontekstual, membuka lebih banyak ruang untuk diskusi atau dialogis, mengasah ketajaman bernalar, dan membangun kreativitas peserta didik. Lalu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Lalu, apa sih keunggulan kurikulum Merdeka ini? Nah, ada beberapa keunggulan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, yaitu adalah kurikulum Merdeka lebih fokus dan sederhana. Keunggulan kurikulum Merdeka dengan yang sebelumnya yaitu lebih fokus dan sederhana. Adanya kurikulum ini membuat peserta didik lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi. Selain itu, kurikulumnya lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Lalu yang kedua adalah jauh lebih merdeka. Keunggulan kurikulum Merdeka selanjutnya yaitu lebih merdeka dalam hal pembelajaran. Artinya kurikulum ini membebaskan peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Dengan adanya kurikulum ini, peserta didik maupun guru bisa mengajar sesuai tahap kemampuan dan perkembangannya. Lalu yang ketiga adalah lebih interaktif. Kurikulum Merdeka juga dinilai lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan project atau project-based learning memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.